warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Hopefully you are in good conditions. In previous meeting, we have learned about narrative text, a text with full of imagination, and the function is of course to entertain the reader. And now we are going to learn about passive voice. So, have you heard about passive voice before? Ada yang tahu nggak passive voice itu apa? Ada yang tahu? Nah, yang belum tahu, hari ini Mem akan menjelaskannya. Passive voice occurs when you make the object of an action become the subject of the sentence. Atau dapat didefinisikan dalam bahasa Indonesia, passive voice. Dalam passive voice, subjek tidak melakukan aksi, tapi menerima aksi. Kalian pernah belajar nggak kalimat aktif dan kalimat pasif? Ya, kalau kalimat aktif didahului oleh me, kalau kalimat pasif didahului oleh di. Seperti contohnya, saya menyapu lantai. Kalau kalimat pasif menjadi lantai menyapu saya. Bukan, berarti lantai disapu oleh saya. Dalam bahasa Inggris terdapat banyak sekali rumusnya tentang passive voice tergantung situasi atau kejadian di saat-saat tertentu. Nah, langsung saja ya kita eksekusi ke tenses yang pertama, yaitu simple present tense. Tenses ini untuk menjelaskan kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang atau menjelaskan tentang fakta. Untuk kalimat aktifnya yaitu I write a letter. Saya menulis a long letter. Saya menulis surat yang panjang sekali. I di sini sebagai subjek, write sebagai verb atau kata kerja, dan a long letter sebagai objek. Karena kalimatnya harus dipasifkan, berarti otomatis yang harusnya objek dijadikan subjek, dipindah di depan kalimatnya menjadi a long letter is, dan verbnya dari verb 1 diubah menjadi verb 3 seperti reminder di atas ini. Aslinya write menjadi written. A long letter is written by me. Sepucuk surat ditulis oleh saya. Untuk tenses yang kedua yaitu past tense. Tense ini menjelaskan keadaan di masa lalu atau masa lampau. Untuk kalimat aktifnya yaitu the cat killed the mouse. Berarti kalau di kalimat passive voice kan menjadi objek ditaruh di subjek. Berarti the mouse, tikus, was killed by the cat. Kenapa kok pakai was? Kenapa kok tidak is seperti present tense tadi? Karena to be-nya kalau past tense menggunakan was atau were. Kalau to be-nya present menggunakan is, are. Oke? Jadinya menjadi the mouse was killed by a cat. Untuk yang ketiga yaitu present perfect. Tenses ini menjelaskan keadaan di masa lampau tapi masih terasanya itu sampai sekarang. Kita masih bisa melakukan itu sampai sekarang. Ya. Jadi contoh kalimat aktifnya yaitu the policeman has caught the thief. Ingat-ingat ya, kalau present perfect menggunakan has. Ya, present perfect menggunakan has lalu verb 3. Jadi, kalau di passive voice kan juga tetap memakai verb 3, tapi objeknya di depan menjadi the thief. Perampoknya ditangkap oleh polisi. The thief has been, ada been-nya ya, has been caught pakai verb 3 juga by policeman. Keempat yaitu past perfect. Tense ini menjelaskan keadaan yang sudah selesai di masa lampau. Itu artinya udah nggak ada sangkut paut sama kejadian di saat ini. Beda sama present perfect. Kalau present perfect tadi menjelaskan keadaan di masa lampau tapi masih terasa sampai sekarang. Kalau past itu sudah selesai tapi di masa lampau. Bedanya kalau present tadi menggunakan has atau have, kalau past perfect ini menggunakan had. Jadi seperti di contohnya ini, the mechanic had repaired, menggunakan had ya, dan verb 3 had repaired the car, telah membereskan atau menservis
mobilnya. Berarti kalau dibalik menjadi the car, ditaruh di depan, had, jangan lupa ada been-nya, had been repaired by the mechanic. Biar ada perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi ada had yang kalimat aktifnya cuma had, langsung ketiga. Kalau kalimat pasifnya menjadi had been repaired. Okay, understand? Next is present continuous. Tense ini menjelaskan kejadian saat ini juga. Maksudnya kejadian yang dilakukan, misalkan ya, Miss Jipi sedang ngapain? Miss Jipi sedang berdiri, berarti Miss Jipi is standing. Kalau Miss Jipi sekarang sedang menjelaskan, berarti Miss Jipi is explaining. Ya, ada to be-nya is, lalu verb ing. Itu menjelaskan keadaan saat ini juga. Dan kalau kalimat aktif di sini seperti di sini yaitu the children are baking a cake. Berarti anak-anak sedang memanggang kue. Ya, berarti anak-anak saat itu juga sedang memanggang kue. Karena anak-anak banyak jamak, berarti to-be-nya are, bukan is. The children are, bukan the children is. Ya, the children are baking, ada verb ing-nya. Baking a cake. Lalu kalau di kalimat passive voice kan menjadi a cake is being baked by the children. A cake-nya taruh di depan menjadi subjeknya, menjadi objeknya menjadi subjek. Terus kenapa kok is? Kenapa ngomong are? Karena a cake, sebuah kue, bukan tergantung anak-anak. Berarti yang di depan a cake is, karena single ya, a cake is being baked by the children. The next is past continuous. Jadi past continuous ini berbeda sama present continuous ya. Kalau present continuous saat ini juga. Kalau past continuous saat ini juga, saat jam ini, detik ini juga, tapinya di masa lampau. Kayak Miss Jipi kemarin menjelaskan, tapi waktu ini juga. Itu namanya past continuous. Di sini contohnya kalimat aktif yaitu the children were reading comics. Ya, the children were. Kalau pas menggunakan was atau were. Ya, kalau was itu untuk single, kalau were untuk jamak. Karena di sini children, anak-anak berarti menggunakan were. The children were reading, pakai verb ing. Reading comics. Comicsnya banyak ya, berarti pakai s. Comics. Nah, karena dialihkan ke passive voice menjadi comics, pakai were apa was? Were ya, karena comics jamak. Comics were being read by the children. Okay, understand? Ingat-ingat ya, kalau continuous selalu ada verb ing-nya karena menjelaskan keadaan saat ini. Okay? Last is future tense. Tense ini menjelaskan keadaan di masa yang akan datang. Bisa jadi nanti, besok sore, tahun depan, 20 tahun lagi. Itu keadaan di masa yang akan datang. Biasanya itu diikuti oleh kata will atau be going to ya. Di sini contohnya kalimat aktif yaitu the workers, para pekerja will receive a bonus. Jadi mereka, para pekerja akan mendapatkan bonus. Kalau di kalimat passive voice kan berarti menjadi a bonus. Bonus akan didapatkan oleh para pekerja. A bonus will, harus ada kata-kata will ya karena future. Will be received by workers. Ya. For today, I think if you don't understand, you may text me on via WhatsApp. And then thank you so much for your attention. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.